Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jimmy Fitra. Di video kali ini gue bakal bahas salah satu tema yang cukup menarik waktu gue ngikutin seminar di salah satu hotel di Kota Bandar Lampung. Temanya waktu itu berkebun emas. Asik kayaknya ya, kalau memang beneran kita punya kebun emas, auto jadi sultan pastinya. Berkebun emas itu ternyata bukan hal yang mustahil. Ternyata kita bisa memiliki kebun emas asal kita jeli mengamati perkembangan harga emas dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya? Akan gue bahas tuntas. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, share, biar gue lebih semangat lagi membagikan berbagai macam tips bisnis dengan modal minimalis. Oke, langsung aja kita bahas. Awalnya gue ngamatin harga emas 3 tahun belakangan. Yang gue amati ini harga emas batangan. Kenapa emas batangan? Karena emas batangan itu memiliki nilai jual yang tidak jauh berbeda dengan harga beli. Beda dengan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan, harga jualnya itu dikurangi dengan harga pembuatan. Nah, itu nantinya akan mengurangi profit kita nantinya di saat penjualan emas kita. Gua ngamatin harga emas mulai tahun 2017. Di tahun 2017 bulan April, waktu itu harga emas sekitar 571.000 per gramnya. Lalu di bulan September tahun 2018, harga emas naik menjadi 671.000 per gramnya. 1 tahun kemudian, emas merangkak naik lagi ke angka 752.000 per gramnya. Nah, itu artinya setiap tahun rata-rata kenaikan emas, kalau gue kalkulasiin sekitar 14% per tahunnya. Itu nilai stabil untuk harga emas. Di sini harga emas, gue juga nggak pernah ngelihat harga emas itu turun dari tahun ke tahun, yang ada selalu naik. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan emas harga kenaikan 14% emas itu agar profitnya lebih besar lagi dan bisa menjadi kebun emas kita. Nah, caranya begini. Kita coba manfaatkan pegadaian. Nah, yang harus diperhatikan sama teman-teman, pegadaian itu banyak programnya dan berbeda-beda fungsi dan bunganya. Di sini kita coba ke program pegadaian syariah. Nah, di situ ada program yang namanya RAHN, RAHN. Program RAHN pegadaian itu dia sistem bunganya itu ijaroh. Bahasa pegadaian syariah itu ijaroh. Yang mana ijaroh itu berbeda-beda suku bunganya tergantung jumlah nilai tanggungan kita waktu itu. Nah, nilai tanggungannya itu waktu itu gue ambil yang di atas 20 juta. Paling tinggi itu bunganya di atas 20 juta. Bunga untuk di atas 20 juta emas yang kita gadaikan itu bunganya itu sekitar 0,62% per 4 bulannya. Artinya kalau 1 tahun kita gadaikan 0,62 itu sama dengan 1,86% bunga per tahun yang harus kita bayar dari harga emas yang kita gadaikan. Nah, dari situ aja kita sudah jelas bisa mendapat keuntungan sekitar 12,16% dari selisih persentasi bunga pegadaian dan kenaikan harga emas per tahun. Nah, bagaimana caranya agar profit kita lebih besar lagi?
bisa lebih besar dari 12,86% itu. Caranya begini, misalkan kita punya 100 gram emas. Nah, kita gadaikan 100 gram emas itu ke Pegadaian Syariah dengan program RAHN, lalu kita mendapatkan uang tunai. Anggap saja uang tunai nilai taksiran dari emas yang kita gadaikan itu, kita mendapatkan uang tunai yang cukup untuk membelikan 90 gram emas. Lalu uang tunai itu kita belikan lagi emas seberat 90 gram. Nah, emas 90 gram itu kita gadaikan lagi ke Pegadaian yang sama yang tadi, yang Pegadaian Syariah RAHN. Kita gadaikan lagi ke situ, lalu uangnya itu kita belikan lagi emas seberat 80 gram. Nah, begitu seterusnya sampai tersisa uang itu hanya cukup untuk membeli 10 gram emas. Nah, terakhir emas 10 gram itu kita simpan, jangan kita gunakan sampai kita mendapati harga kenaikan harga emas yang kita inginkan. Ya, contoh 14% itu tadi, kita sambil kita amati terus ke kenaikan harga emas. Nah, saat harga emas itu mencapai nilai yang kita inginkan, barulah kita jual emas kita yang 10 gram tersebut. Emas 10 gram itu kita jual, harga jual emas 10 gram yang kita jual sekarang itu berbeda dengan harga emas yang kita jual 1 tahun yang lalu, karena ada kenaikan 14%. Harga jual emas yang kita jual sekarang, kita mendapatkan uang tunai, kita tebus emas yang 20 gram di Pegadaian itu. Harga tebus di Pegadaian, berapa sih harga tebus di Pegadaian? Nah, harga tebus di Pegadaian itu kita waktu menggadaikan emas kita itu ditaksir sekitar kurang lebih 5.910.000. Kenapa 5.910.000 harga emas 20 gram itu ditaksir oleh Pegadaian? Karena kita ilustrasikan tadi kan harga emas yang terakhir kita cuma cukup untuk membeli 10 gram emas. Artinya emas yang 20 gram itu ditaksir oleh Pegadaian seharga 5.910.000. Nah, artinya kita harus menebus emas yang 20 gram itu 5.910.000 ditambah 1,86%. Berapa total yang harus kita tebus? Yang harus kita tebus adalah 6.017.000. 5.910 ditambah 1,86% itu sekitar 6.017.000. Emas 10 gram emas yang kita jual saat ini itu sudah seharga 6.710.000. Artinya di penebusan pertama kita sudah meraup keuntungan sekitar 700.000 rupiah. Nah, keuntungan yang lebih besar lagi akan kita dapatkan saat kita menebus emas kita yang lebih besar lagi. Itu 12,16% dari harga nilai emas yang kita gadaikan saat itu. Kalau dikalkulasikan saat kita menebus emas kita yang 100 gram, itu profit kita bisa mencapai 50% dari harga emas 100 gram. Nah, bisa dibayangkan kalau harga kenaikan emas ternyata melebihi dari 14%. Seperti contoh di tahun 2020 ini. Harga emas sekarang menyentuh angka Rp950.000 per gramnya. Artinya kenaikan harga emas dari 2019 ke 2020 itu mencapai 25%. Berapa profit yang kita dapatkan dari 25% kenaikan emas itu? Wow, auto jadi sultan kita kayaknya. Kalau kita mau coba cara berkebun emas ini. Nah, setelah kita dapat yang 100 gram emas itu,
Itu tergantung dari kalian, dari teman-teman, apakah akan dikembangkan lagi ke kebun emasnya atau untuk dipakai modal usaha yang lain, kembali ke pribadi masing-masing. Saya rasa cukup sekian tips dari saya tentang berkebun emas. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kalian pergunakan dengan benar. Semoga hasilnya baik. Kalau kalian suka, silakan kalian klik like, subscribe, dan share agar saya lebih semangat lagi untuk membagikan tips-tips yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.